Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dama Mahendra Kundang, NPM 18111000363, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang sumber daya alam. Sumber daya alam itu terbagi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu ada 4. Yang pertama, tumbuhan dan hewan. Yang kedua, udara. Yang ketiga, air. Dan yang keempat, tanah. Tumbuhan dan hewan dikategorikan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena bisa selalu kita pakai. Kenapa? Karena tumbuhan dan hewan bisa kita tanam dan kita ternakkan. Jadi dia bukan sumber daya alam yang hanya sekali pakai, tapi bisa kita pakai berkali-kali. Kemudian tanah. Tanah adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Mengapa? Karena dari bebatuan bisa menjadi tanah. Makhluk-makhluk hidup yang sudah mati, ketika mati dikuburkan bisa menjadi tanah. Oleh karena itu, tanah bisa disebut sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang ketiga adalah air. Air adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Mengapa? Karena air melakukan perputaran atau rotasi. Misalkan hujan. Air yang ada di bawah, di sungai, di kali atau di genangan air, dia akan menyerap ke atas dan menimbulkan hujan. Oleh karena itu, air bisa dikategorikan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang keempat adalah udara. Udara adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui yang terakhir. Mengapa bisa disebut seperti itu? Karena udara bisa kita perbanyak, bisa kita kembangkan dan tidak akan pernah habis. Dengan cara apa? Dengan cara kita menanam tanaman, menanam pohon. Selanjutnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu menjadi 2 kategori. Dikelompokkan menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah sumber daya alam mineral dan sumber daya alam energi. Nah, sumber daya alam mineral itu terbagi lagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam non-logam dan sumber daya alam logam. Nah, sumber daya alam non-logam dan logam itu dapat kita dapatkan pada saat kita menggali atau menambang. Mengapa seperti itu? Karena dia berada di bawah tanah dan proses pembentukannya itu sangat-sangat lama. Oleh karena itu, sumber daya alam mineral itu tidak dapat diperbaharui. Selanjutnya adalah sumber daya alam energi. Energi adalah sumber daya alam yang kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, sumber daya alam energi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah gas dan minyak. Nah, gas adalah sesuatu uap atau gas yang muncul dari dalam bumi. Itu kita manfaatkan sebagai gas LPG di rumah atau sebagai objek wisata. Nah,
uap tadi atau gas itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat kita perbarui karena kita tidak bisa menciptakannya sendiri. Oleh karena itu, sumber daya alam energi gas tidak dapat diperbarui. Nah, yang kedua adalah minyak. Minyak sama halnya seperti mineral. Cara kita mendapatkannya adalah menambang atau menggali. Nah, untuk mendapatkannya itu butuh usaha yang sangat besar dan bukan hanya minyak yang dapat kita gali. Ada batu bara, aspal, dan sebagainya. Minyak terbentuk pada saat zaman dinosaurus. Jadi untuk sekedar membuatnya kembali itu sangat-sangat lama karena dinosaurus sudah tidak ada dan hanya hewan-hewan seperti paus atau kijang. Nah, tulang belulang mereka itu tidak cukup banyak seperti dinosaurus. Jadi untuk menciptakannya sangat sulit. Baik, begitulah presentasi dari saya. Di sini saya akan melakukan observasi di salah satu bendungan yang ada di kota Bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dama Mahendra Kunang, NPM 18111000363. Baik, di sini saya akan melakukan observasi di bendungan Wairarem yang berada di kota Bumi, Lampung Utara. Objek wisata Bendungan Wairarem memiliki luas sekitar 49,2 hektar dengan tinggi bendungan 59 meter dan kedalaman air 32 meter. Di samping objek wisata, Bendungan Wairarem juga berfungsi sebagai irigasi yang dapat mengairi lahan seluas 22 hektar yang mencakup Abung Timur, Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik, dan Kota Bumi. Suara gemercik air yang bersautan menjadi salah satu yang dominan di sini. Suara ini mampu membuat Anda merasa tenang dan layaknya berada di alam bebas. Bendungan Wairarem diresmikan pada tahun 1984. Wairarem berada pada masa keemasannya pada tahun 1980 hingga 1990. Ini dikarenakan tempat ini menjadi destinasi wisata unggulan di Kota Lampung. Saat itu, bendungan ini memiliki jumlah wisatawan lokal yang banyak dan menjadi tempat favorit bagi wisatawan. Bendungan Wairarem masih berada di wilayah Kecamatan Abung Barat, tepatnya di Desa Pukurun, berjarak sekitar 36 km dari Kota Bumi, atau sekitar 113 km dari ibu kota Provinsi Bandar Lampung. Tempatnya yang jauh dari hiruk-pikuk manusia membuat hati Anda merasakan tentram dan nyaman menghabiskan waktu di bendungan ini. Pesona alam yang diberikan melalui objek wisata ini sangat menarik. Hamparan air dengan latar belakang pegunungan yang hijau. Bendungan Wairarem selain sebagai irigasi juga menjadi sentra budidaya jaring apung dengan komoditas utama ikan nila dan ikan mas, serta ikan khas Sumatera lainnya. Di sini keadaan Wairarem sedang kemarau, jadi air yang ada di sini kering. Nah, ini adalah penampakan dari Wairarem yang airnya sedang surut. Nah, bisa kita lihat di sini banyak perahu, nelayan, dan juga tempat tambak ikan. Nah, di tambak ikan di sini merupakan salah satu
salah satu manfaat dari bendungan. Nah, ada tambak situ, di situ ada beberapa ikan khas Sumatera, yaitu ikan nila, ikan mas, dan juga udang-udangan.